Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Astain rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga. Maksudnya adalah dua kecenderungan. Jadi manusia akan memilih antara jalan wahyu, jalan Allah Subhanahu wa taala, atau jalan nafsu dan setan. Jadi tidak bisa dicampur adukan akidah dengan keimanan, dengan hal-hal adat istiadat ataupun cara-cara di luar Islam. Salah satu adat istiadat atau cara-cara di luar Islam di masa jahiliyah yang mungkin selalu ada, bisa saja di waktu zaman Nabi SAW atau zaman sekarang hari ini hingga yang akan datang. Orang-orang yang mengeluarkan aturan-aturan di masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Di antaranya adalah peristiwa zihar kemarin, yaitu metode atau cara untuk mentalak, mencerai istri dengan cara digantung, statusnya jadi tergantung, dengan menyebutkan bahwa istrinya seperti punggung ibunya. Dan itu sangat menyakitkan wanita karena dicerai tidak, dinikahi tidak. Itu dihapuskan oleh Islam. Mari kita lanjutkan masih di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, di pertengahan ayatnya karena kemarin belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum biafwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Tidaklah Allah menjadikan pada manusia dua hati dalam rongganya, dan tidaklah Allah menjadikan istri-istrimu yang dizihar olehmu menjadi ibu-ibumu, dan tidaklah Allah menjadikan anak-anak angkatmu menjadi anakmu.
itu adalah perkataan dari mulutmu saja, dan Allah menyatakan yang benar dan Dia memberi petunjuk kepada jalan. Nah, ini salah satu hukum atau aturan jahiliyah yang berlaku waktu itu masih di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, baik kalangan Quraisy atau suku-suku lain. Apa aturan jahiliyah ini? Aturan menganggap anak adopsi atau anak angkat sebagai anak sendiri. Nah, ini kenapa terjadi begitu? Ya. Ada anak di masa jahiliyah, ya, itu tidak diketahui bapaknya. Ya. Tidak diketahui bapaknya karena apa? Biasanya karena peperangan, ya, ada culik menculik, ya, ambil mengambil, sehingga ada anak yang tidak jelas bapaknya itu siapa, terutama tawanan. Masyarakat Arab itu sangat menghargai keturunan. Dia begitu mengagung-agungkan keturunan sehingga banyak dihafal. Ya. Apa yang dihafal? Nama bapak mereka, kakek mereka, buyut mereka, bapaknya buyut. Itu dihafal. Ya. Dan mereka menghargai keturunan-keturunan mulia yang suci. Tapi di sisi lain ada juga masalah dalam hubungan anak ini, yaitu apa? Anak yang tidak jelas bapaknya itu siapa. Ya, terjadi biasanya karena peperangan, dan biasanya begitu peperangan itu. Ya, seperti kata Ratu Saba itu ketika cerita Nabi Sulaiman itu, kalau raja itu datang ke satu kaum, dia pasti menghancurkan kaum tersebut, menghilangkan kehormatan wanita-wanitanya. Ya. Itu omongan Ratu Bilqis waktu itu. Tapi Nabi Sulaiman kan ya satu-satunya nabi yang punya kekuasaan seperti raja, bahkan lebih, ya, menguasai yang goib juga, ya. Angin aja dia kuasai. Nah, jadi di zaman jahiliyah itu, ya, walaupun mereka menghargai keturunan-keturunan yang suci, menghormati keturunan Abdul Muthalib misalnya, wah, ada gini itu sangat dihormati. Tapi di sisi lain juga ada permasalahan-permasalahan pada anak. Ya. Ada anak yang sudah dikenal orang tuanya, ya. Ada anak yang tidak dikenal orang tuanya. Nah, anak yang tidak dikenal orang tuanya biasanya budak, ya. Dan kalau dia mau, budak itu diambil, ya, dijadikan anak, namanya adopsi, ya, anak angkat. Kemudian nasabnya disandarkan kepada dia, ya. Misalnya fulan, nasabnya fulan, dia nggak tahu fulan yang mana nih, pokoknya nasabnya jadi masuk ke nasab dia. Hak dan kewajibannya berubah dari anak angkat menjadi anak sendiri, ya. Dalam Islam nggak begitu. Islam mengakui secara fitrah manusia bahwa anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama itu adalah anak dari darah daging orang tuanya ini. Sehingga terjadilah hubungan keluarga yang normal, ya, sesuai dengan fitrah manusia, ya. Hewan aja tahu kalau ada anak yang bukan anaknya, dipinggirin, ya. Hewan itu, ya. Nah, jadi Islam mengembalikan kembali hukum masyarakat yang berhubungan dengan anak angkat ini menjadi hukum yang benar,
bahwa anak angkat itu tidak bisa disetarakan dengan anak kandung. Wah, ini hati-hati nih, karena di kampung ini mungkin ada yang, atau di negeri mana ada orang keluarga yang mengambil anak. Entah anak itu diberikan secara sukarela ya, ataupun anak itu ya terjadi sesuatu sehingga anak itu akhirnya dipegang oleh keluarga tersebut. Ya. Contoh anak adopsi adalah anak adopsi Rasulullah. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah ini sebenarnya budak ya Khadijah bin Khuwailid ya. Sebelum masa Islam ada yang namanya Hakim ya. Seorang yang namanya Hakim memberi hadiah kepada Khadijah ya, budak yang namanya Zaid bin Harithah. Ketika pernikahan dengan Rasulullah SAW, Khadijah memberikan Zaid kepada Rasulullah ya. Dan Zaid diadopsi atau diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Zaid ini ya dinasabkan dengan Muhammad, namanya Zaid bin Muhammad, dipanggilnya Zaid bin Muhammad ya. Kemudian Zaid bin Muhammad kedatangan paman dan bapaknya. Ternyata ada paman dan bapaknya. Mungkin bapaknya mencari-cari tahu, kira-kira gitu ya. Mungkin peperangan di waktu kecil dan sebagainya, bapaknya mencari tahu sehingga diketahui bahwa ada di keluarganya Muhammad. Kemudian Zaid bin Harithah diminta oleh bapaknya dan pamannya itu. Nabi Muhammad SAW memberi kebebasan kepada Zaid, boleh ngikut bapaknya atau boleh ikut Muhammad. Lalu Zaid bin Harithah memilih Muhammad SAW untuk tinggal di rumah Nabi ya. Setelah itu Nabi memerdekakannya ya. Memerdekakan Zaid. Zaid termasuk orang yang pertama-tama dari kalangan budak yang masuk Islam ya. Nah, ini contoh ya, contoh bahwa ada adopsi anak yang dilakukan di masa Nabi pada saat itu. Allah menyebutkan dalam ayat ini ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum ad'iyaakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan ya, tidak menjadikan anakmu atau anak angkatmu menjadi anakmu, enggak. Tidak berubah status anak angkat menjadi anak. Jamaah Kampung Takwa Asal rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini ya. Zalikum qaulukum bi afwahikum, itu adalah perkataan dari mulut kamu ya. Tidak berubah status, walaupun dibilang ini adalah anak saya, nggak boleh berubah status, nggak bisa ya. Jadi dikembalikan lagi bahwa anak adalah dari daging dan darah orang tuanya sendiri ya. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil, dan Allah mengatakan yang benar dan menunjukkan kepada jalannya. Nah, jadi tidak bisa satu status berubah karena perkataan, dan ini batil. Pertanyaannya adalah gimana Pak kalau kasusnya anak ini sudah saya angkat dari kecil
sudah saya angkat dari kecil sebagai anak saya. Kemudian keluarganya udah pergi, tahu kemana nih Pak? Nggak jelas. Ya harus disampaikan kepada anak tersebut bahwa anak itu adalah anak angkat ketika dia sudah mulai menjelang dewasa. Ya, kalau anak laki itu sesudah SD itu harus sudah dikasih tahu itu. Ya, karena anak SD itu sudah mumayyiz lah ya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk sebelum dia jadi balik. Kalau bisa kalau di Indonesia itu sebelum kelas 5 itu udah dikasih tahu lah, karena ada yang kelas 6 udah balik anak laki itu. Kelas 6 sudah balik dia, berarti sudah dewasa. Ya. Dan berlaku hukum-hukum keluarga di situ, karena di situ ada non muhrim berarti. Ya. Harus disampaikan itu kepada kakaknya, mungkin adiknya, apalagi misalnya anak laki yang diangkat, adiknya perempuan. Anak laki, anak angkat itu bisa nikah dengan adiknya yang perempuan, adik dari adik kandung ya, bukan adik kandung, adik yang beda. Nah orang tua ini perlu menyampaikan nih, jangan sampai dia itu sebenarnya memang keluarga kita secara perkataan aja ya, tapi secara hakikat dia non muhrim bahkan dengan ibunya ya. Makanya dianjurkan ya menutup aurat ya dengan anak angkat ini, kecuali dia masih kecil sekali ya. Dan orang-orang di sekelilingnya ini harus tahu bahwa ini adalah anak angkat. Pak, nanti kan dia sedih Pak, kasihan. Nanti dia nangis-nangis, selama ini dia tahu bahwa saya bapaknya, ya ternyata hanya bapak angkat. Nah sampaikan baik-baik ya, bahwa kasih sayang itu dasarnya dari Allah, bisa diberikan dari siapapun. Ada orang yang dapat kasih sayang dari orang yang tidak dikenal dia, ya, dari keluarga jauhnya dia, bahkan dari saudaranya, bahkan dari tetangganya. Ya. Itulah kasih sayang. Belum tentu juga anak dapat kasih sayang dari keluarganya loh. Apa contohnya? Nah, Nabi pernah memeluk seorang anak. Kemudian ada sahabatnya yang bilang, temennya saya punya anak sekian, saya nggak pernah peluk. Jangan sampai, kata Nabi, jangan sampai Allah mencabut rasa kasih sayang di hatimu. Ya. Kata Nabi, dalam hati yang basah ada kebaikan. Biasanya hati orang basah ini dia punya kebaikan, dan kebaikan itu menyebar tuh. Punya daya penyebaran. Dia memberikan kasih sayang kepada siapapun, baik kepada anak orang lain atau anak diri. Nah itu disampaikan kepada anak angkat ini. Jangan sampai mereka jadi berpikir urusan waris mewaris lagi. Wah bahaya itu. Ya. Kalau urusan waris mewaris hanya khusus anak kandung, ya, anak kandung dan seimannya. Anak angkat nggak bisa. Kalau diberikan sebagai hadiah boleh, tapi waris mewaris nggak bisa. Nah, jadi Islam meluruskan lagi masalah-masalah kejahiliahan ini, ya. Seperti di awal-awal ceritanya bahwa kita tidak diciptakan dua hati, satu hati saja menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lain ditinggalkan. Ya. Termasuk tradisi mengangkat anak menjadi anak sendiri. Pak, pertanyaannya gimana nih urusan kalau di dunia modern?
gimana urusan kartu keluarga lah, KTP dan sebagainya, itu perlu kajian lebih lanjut ya. Bisa saja memang dia dinisbatkan dengan bapaknya di KTP misalnya atau di kakak, tapi dia harus disampaikan bahwa ayah kandungnya adalah si fulan, bukan saya. Dan saya mengambil anak, kan kadang-kadang tradisi di Indonesia ada tuh ya, sudah lama nggak punya anak dipancing pakai anak tetangga kayak anak saudara gitu. Ketika dipancing tahu-tahu punya anak kan. Saya nggak tahu juga tuh tradisi memancing anak dengan mengangkat anak tuh bener apa enggak gitu ya. Nah masalahnya kalau sudah diangkat anak terus-terusan jadi lupa ya, udah balik anaknya juga, ibunya buka aurat di depan anak angkatnya, nggak bisa ya. Tetap itu harus ditutup ya. Begitupun adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang berlainan jenis, itu harus disampaikan. Tradisi di Indonesia ada juga begitu ya, biasanya ngangkat anak ya. Tapi sebagian orang Indonesia yang mungkin sebagian kaum muslimin dimanapun dia berada ya, ada yang mengerti lalu disampaikan kepada anak ini bahwa ini mungkin menyakitkan bagi adik kan, bagi misalnya siapa fulan, tapi ini tolong disaksikan oleh keluarga bahwa kamu sebenarnya adalah anak angkat ya. Bapak kamu mungkin kesulitan dulunya, kami mengangkat karena bapak kamu berat kehidupannya, misalnya disampaikan bapaknya siapa sih ini ya. Tinggal mah boleh di situ, boleh saja nggak masalah, cuma disampaikan sehingga dia juga berbakti kepada orang tua kandungnya, termasuk berbakti kepada orang tua angkat. Asal disampaikan dengan baik-baik, insya Allah. Walaupun mungkin pas sedih-sedih lah, meneteskan air mata, nangis-nangis, berarti ibu bukan ibu saya, berarti bapak bukan bapak saya, hilang semua yang wah itu enggak, jangan begitu, lebay banget sih. Sampaikan aja ya, bapak memberikan kasih sayang seperti anak sendiri, cuma hukum harus ditegakkan, harus disampaikan. Mudah-mudahan kita jadi ingat ya, jangan sampai tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam terus ada di muka bumi ini ya. Makanya kita memilih cara Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.